Dan pemirsa ITC hadirkan 5 Eagle AI, kacamata pintar bertenaga AI yang mengkombinasikan fungsi fotografi, penerimaan langsung dan juga asisten suara. Ya, produk ini dibekali lensa Zeiss, Profesor Qualcomm serta dukungan GPT dan Gemini menandai langkah baru HTC di wearable cerdas. HTC resmi meluncurkan perangkat terbaru bernama Vive Eagle AI, sebuah kacamata pintar untuk menggabungkan teknologi kecerdasan buatan dengan tampilan futuristik. Produk ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman visual lebih imersif, baik untuk kebutuhan hiburan, produktivitas, maupun aplikasi berbasis AI. Vive Eagle AI menawarkan desain tanpa beban hanya sekitar 49 gram dan fitur canggih seperti kamera ultra lebar 12 megapiksel serta audio open ear yang tetap memungkinkan pengguna tetap menyadari lingkungan sekitar. Kacamata ini mendukung perintah suara untuk mengambil foto, mengatur pengingat, dan menerjemahkan teks secara real-time ke dalam 13 bahasa. Teknologi ini berjalan dengan prosesor Qualcomm Snapdragon AR1 Gen pertama, serta integrasi dengan ChatGPT dan Google Gemini. Dalam perjalanan sehari-hari, Vive Eagle menawarkan daya tahan baterai hingga 36 jam standby atau sekitar 4,5 jam untuk pemutaran musik. Pengisian cepat magnetik memungkinkan baterai terisi 50% hanya 10 menit. Vive Eagle AI sudah tersedia mulai pre-order di Taiwan dengan harga sekitar $520 Amerika atau sekitar Rp8.400.000 dan HTC belum mengumumkan jadwal untuk peluncuran global. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, mediasi antara girl group New Jeans dan agensi mereka Adore gagal dilakukan di Pengadilan Distrik Pusat Seoul. Ya, di mana pihak New Jeans dan tim pengacara Adore sama-sama mempertahankan posisi sehingga persidangan akan dilanjutkan pada 11 September mendatang. Upaya mediasi hukum yang dilakukan New Jeans melalui dua member Daniel dan Minji didampingi kuasa hukum berakhir tanpa titik temu. Pihak New Jeans dan tim pengacara Adore sama-sama mempertahankan posisi sehingga persidangan akan dilanjutkan pada 11 September mendatang. Perselisihan antara New Jeans dan Adore dimulai sejak September 2024. Saat itu, kelima member menyatakan kontrak mereka batal dengan alasan Adore gagal memenuhi kesepakatan. Mereka juga menilai pemecatan CEO Min Hee-jin telah menghancurkan hubungan kepercayaan. Pengadilan Tinggi Seoul telah menguatkan gugatan Adore dan melarang New Jeans melakukan aktivitas independen. Meski demikian, grup tersebut mengajukan syarat untuk kembali ke Adore, yaitu pengembalian kondisi agensi seperti sebelum konflik Min Hee-jin melawan HYBE. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, Alvina, kita ke industri film dan ini merupakan salah satu film favorit saya, terutama yang sesi 1 ini sekarang sudah ada sesi berikutnya sesi berikutnya dan sangat dinanti oleh para pemirsa. Di mana serial Wednesday season 2 tetap jadi andalan Netflix. Ya, meski baru dirilis 4 episode, penontonnya langsung tembus 50 juta views dalam 5 hari. Serial Wednesday Season 2 tetap menjadi andalan Netflix. Meski baru rilis 4 episode, penontonnya langsung tembus 50 juta views dalam 5 hari. Catatan itu menyamai pencapaian season pertamanya pada November 2022. Kala itu, Wednesday mengumpulkan 341,1 juta jam tonton atau setara 50,1 juta views. Bedanya, season 1 langsung tayang 8 episode, sementara season 2 dibagi 2 bagian dan baru hadir 4 episode saja. Wednesday kembali mengisahkan petualangan Wednesday Addams di Nevermore Academy. Jenna Ortega masih menjadi pemeran utama melanjutkan cerita setelah berhasil menghentikan teror Hyde dan arwah Joseph Crackstone pada musim pertama. Wednesday sudah dipastikan berlanjut ke season 3 yang diumumkan Juli 2025. Tak hanya itu, Netflix juga menyiapkan proyek spin-off dengan format serial yang saat ini masih dalam diskusi awal. Berbagai sumber IDX Channel. Apple TV merilis serial animasi musikal Peanuts dengan judul Snoopy Presents a Summer Musical.
Ya, di mana serial animasi musikal ini merupakan yang pertama kali dirilis setelah 37 tahun, di mana terakhir kali dirilis pada tahun 1988. Apple TV Plus meluncurkan Snoopy Presents a Summer Musical, musikal Peanuts perdana sejak 1988 yang menghadirkan Snoopy, Charlie Brown, Woodstock, dan teman-temannya dalam sebuah kisah penuh musik dan petualangan. Serial ini menceritakan kisah Charlie Brown dan Sally di kamp musim panas yang terancam tutup. Untuk menyelamatkan camp, mereka dan teman-temannya menggelar pertunjukan musik lengkap dengan lagu-lagu orisinal seperti When We Were Light, Look Up, Charlie Brown, dan Best Time Ever. Serial berdurasi sekitar 40 menit ini dibesut oleh tim kreatif yang dipimpin Craig dan Brian Scholes serta sutradara Eric Wise. Produksi menggunakan animasi 2D bergaya nostalgia ala Scholes dengan enhanced 2D untuk sentuhan modern sekaligus menghormati warisan visual klasik Peanuts. Peluncuran karya ini juga bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-75 Peanuts, menandai momen istimewa bagi penggemar lama dan generasi baru. Apple TV Plus menegaskan posisinya sebagai rumah eksklusif untuk semua konten Peanuts melalui kerjasama dengan Wildbrain dan Peanuts Worldwide. Berbagai sumber IDX Channel. Sejumlah konsumen di Amerika Serikat melayangkan gugatan hukum terhadap Honda karena masalah mesin yang dinilai berbahaya. Produsen mobil asal Jepang tersebut dituduh gagal memenuhi kewajiban perbaikan meski kendaraan bermasalah masih dalam masa garansi. Honda tengah menghadapi gugatan hukum secara massal di Amerika Serikat terkait dugaan cacat mesin pada sejumlah model kendaraannya. Gugatan class action ini diajukan oleh konsumen yang merasa dirugikan karena mobil mereka mengalami masalah serius pada mesin turbo. Model yang masuk dalam daftar tuntutan antara lain Honda Civic, CR-V, Accord, serta Acura pada tahun produksi tertentu. Konsumen mengaku mobil mengalami gangguan serius yang berdampak pada performa kendaraan. Beberapa di antaranya melaporkan bahwa mobil mengeluarkan asap putih hingga mesin mati mendadak saat digunakan. Kondisi ini dinilai membahayakan keselamatan dan menimbulkan kerugian besar bagi pemilik kendaraan. Penggugat juga menilai Honda tidak memberikan solusi perbaikan yang memadai, meskipun sebagian kendaraan masih tercakup garansi. Hal ini menambah kekecewaan konsumen yang merasa hak mereka diabaikan oleh produsen asal Jepang tersebut. Jika gugatan dikabulkan, Honda berpotensi menghadapi kerugian finansial besar serta tekanan reputasi dari pasar otomotif global. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, produsen mobil asal Jerman Volkswagen memperluas kemitraan teknologi mereka dengan produsen mobil asal China XPeng. Dan kali ini tak hanya di mobil listrik, tetapi juga merambah kendaraan bensin dan hybrid. Ya, di mana langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat posisi keduanya di tengah persaingan otomotif global. Volkswagen dan XPeng resmi memperluas kerjasama teknologi mereka dengan langkah strategis di sektor kendaraan berbasis bensin dan hybrid. Kolaborasi ini menandai fase baru setelah sebelumnya kedua perusahaan fokus pada pengembangan mobil listrik di pasar Tiongkok, di mana Volkswagen dan XPeng menyatakan akan memperluas penggunaan China Electronic Architecture atau CEA ke kendaraan berbahan bakar bensin dan hybrid yang diproduksi di China mulai 2027. Dalam kesepakatan terbaru, Volkswagen dan XPeng berencana memanfaatkan keahlian masing-masing untuk menciptakan platform baru yang lebih efisien dan adaptif. Volkswagen membawa pengalaman panjang di industri otomotif global, sementara XPeng menawarkan inovasi teknologi mutakhir dari Tiongkok. Kedua perusahaan menilai langkah ini penting untuk menjawab kebutuhan pasar yang masih besar terhadap kendaraan konvensional dan hybrid di tengah transisi menuju elektrifikasi penuh. Dengan strategi ini, Volkswagen dan XPeng berharap dapat memperluas jangkauan produk sekaligus memperkuat posisi mereka di pasar otomotif dunia. Berbagai sumber, IDX Channel.